Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Yasmin. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai optimalisasi SDM pengiriman melalui program Sales and Driver Canvassing. Saat ini saya bekerja di Indah Jaya yang merupakan perusahaan distribusi dan grosir, snack dan frozen yang melayani toko-toko grosir dan semi-grosir di wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Namun, belakangan ini setelah diberlakukannya program pemerintah yaitu makanan bergizi gratis atau biasa disebut MBG, terjadi penurunan permintaan pada produk snack. Hal ini terjadi akibat basis utama pelanggan kami adalah semi-grosir, di mana penurunan frekuensi pengiriman berakibat diliburkannya sejumlah karyawan pengiriman di hari kerja. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial perusahaan, tetapi juga berdampak pada motivasi dan kesejahteraan karyawan internal. Tim pengiriman yang biasanya aktif setiap hari, kini menghadapi ketidakpastian jadwal kerja, kekhawatiran kehilangan penghasilan, dan menurunnya semangat produktivitas. Namun, perusahaan tetap berusaha menjaga nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial internal dengan mencari solusi untuk memberdayakan karyawan di masa sepi pengiriman, sehingga karyawan tetap produktif sekaligus memberi kontribusi bagi keberlangsungan bisnis. Dilakukannya wawancara informal dan observasi langsung terhadap 3 karyawan pengiriman untuk menilai inti masalah yang terjadi dengan berempati. Dari hasil wawancara, karyawan menyadari penyebab utama kondisi sepi pengiriman adalah adanya program MBG. Meskipun sudah memahami situasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, tetap timbul perasaan kehilangan semangat kerja akibat seringnya diliburkan. Beberapa karyawan, khususnya supir, lebih menunjukkan inisiatif untuk tetap datang ke gudang dengan mengerjakan pekerjaan kecil seperti bersih-bersih gudang dan truk, mengatur barang, ikut berpartisipasi melayani pembeli di gudang agar tetap dihitung masuk kerja. Karyawan pengiriman tidak ingin pasif di tengah penurunan penjualan. Mereka siap membantu perusahaan dalam peran lain dengan arahan dan wadah yang lebih jelas. Seluruh karyawan pengiriman ingin menjadi bagian dari Indah Jaya yang mencoba menunjukkan bahwa mereka berpotensi untuk mengembangkan inovasi berbasis pemberdayaan internal. Berdasarkan hasil empati, inti masalah yang terjadi bukan sekedar penurunan volume kerja, namun ada yang kekurangan dalam mekanisme adaptif di dalam perusahaan untuk menyalurkan tenaga dan potensi karyawan saat permintaan menurun. Jika dipikirkan secara mendalam, karyawan pengiriman memiliki kapasitas interpersonal dan pengetahuan lapangan yang kuat, namun belum dioptimalkan dalam peran yang lain di luar pengiriman. Akibatnya, waktu meluang mereka tidak produktif, sementara perusahaan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan aset SDM yang dimilikinya. Setelah dilakukannya ideasi menggunakan metode Scamper dan diseleksi kembali menggunakan matriks nilai dengan kemudahan implementasinya, menunjukkan program Sales and Driver Canvassing menjadi program yang mudah untuk diimplementasikan karena SDM dan armada yang diperlukan untuk menjalankan program ini sudah dimiliki sebelumnya, hanya perlu menambahkan biaya BBM di atas biaya pengiriman biasanya. Program ini memiliki bisnis model kanvas pada segmen toko retail snack dan frozen food, toko semi-grosir, pasar, serta kantin yang berlokasi di depan sekolah. Channel program ini melalui aktivitas pengiriman secara langsung door-to-door dengan jenis customer relationship personal assistance yaitu pada canvassing dan follow-up admin. Value proposition yang terjadi pada pelanggan dan perusahaan untuk pelanggan dapat memiliki keringanan ketiadaan minimal pembelian, informasi produk yang mudah, dan program trial pack untuk pelanggan retail yang masih mencoba-coba. Untuk perusahaan, program ini akan memanfaatkan idle capacity tenaga kerja, membuka outlet baru tanpa biaya sales tambahan, meningkatkan retensi pelanggan lama, menjaga karyawan tetap produktif, dan mengatasi risiko penurunan penjualan. Revenue stream yang didapat melalui penjualan produk melalui canvassing, adanya upselling dari pelanggan lama, menambah daftar outlet retail baru, cross-selling antar kategori produk, serta potensi kerjasama promo dengan brand supplier jika terjadinya kenaikan skala. Biasanya sering terjadi pada produk frozen. Cost structure pada program ini tidak jauh berbeda dengan normalnya pengiriman sehari-hari, hanya tambah nominal pembelian BBM. Untuk key research yang digunakan ada armada pengiriman, sales and driver, inventory produk ready stock, dan gudang. Key partner yang digunakan untuk mendukung program ini adalah supplier produk, aplikasi map, platform TikTok dan WhatsApp sebagai media promosi dan komunikasi dengan pelanggan.
Berikut adalah low fidelity prototype untuk mendukung program ini. Berdasarkan hasil uji coba canvassing order pada 29 November tahun 2025, menghasilkan 5 outlet yang menghasilkan transaksi nyata dari 12 outlet yang sudah dikunjungi. Meskipun data menunjukkan adanya respon pasar yang lumayan positif, hasil evaluasi yang didiskusikan dengan sales menemukan bahwa efektivitas metode driver canvassing jauh dari kata optimal karena sebagian besar outlet yang dikunjungi adalah pelanggan tetap yang sudah memiliki jadwal order rutin. Sehingga kegiatan ini justru mengganggu alur pembelian mereka dan menyebabkan pemborosan bahan bakar tanpa menghasilkan ekspansi pasar baru. Selain itu, sales cenderung mengejar hasil order cepat dengan mengunjungi pelanggan lama dibanding fokus pada target utama yaitu toko retail kecil yang berpotensi menjadi pelanggan baru. Sehingga tujuan strategi canvassing untuk membuka pasar dan memperluas jangkauan distribusi tidak tercapai secara maksimal. Pembelajaran penting dari uji coba ini adalah perlunya penyesuaian ulang strategi canvassing agar lebih terarah, efisien, dan benar-benar menargetkan outlet baru yang relevan serta menempatkan tenaga lapangan pada peran yang lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan Indah Jaya secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.